Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam al-Allamah al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah taala wa ala jami' masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina an Allah fil lahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk kembali berkumpul, melanjutkan daripada kajian kita seperti biasa, yaitu malam Selasa, 1 bulan sekali di masjid yang penuh barakah ini insyaallah, setelah libur panjang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjut kembali kajian kita, yang mana saya ingatkan kajian kita ini dipandu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Da'i ilallah Al-Faqih Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada sahibur ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini murid Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratib, yang punya ratib Al-Haddad. Alim luar biasa, walaupun kitabnya tipis, ini sama syarahnya tebal. Kalau mau cari kitab aslinya tipis, dan ada di Shopee, ada di Lazada, semua ada. Beliau ini itu sedikit saya singgung masalah beliau. Beliau ini saking alimnya, kata gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wahai Ahmad, aku kira ilmumu sekarang ini sudah sama dengan Syafi'i. Jadi ilmunya sudah sama dengan Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini yang mengakui ini bukan teman. Kalau teman mungkin munafik, pengen cari nama biar dicintai sama Habib Ahmad. Bukan dari teman, bukan juga dari murid. Murid ngakui gurunya pintar, itu biasa. Kawan juga biasa, keluarga juga biasa. Ini tidak guru. Guru mengakui muridnya top. Kalau sudah guru yang ngakui baru jempol. Kalau murid ngakui guru biasa, pasti murid ngakui gurunya hebat. Ini tidak, guru ngakui muridnya. Ilmumu sekarang ini wahai Ahmad setara dengan Imam Asy-Syafi'i. Artinya kalau mau mendirikan mazhab bisa. Kalau mau mendirikan mazhab bisa. Tapi mereka tidak mau mendirikan mazhab. Walaupun ilmu mereka itu bisa untuk mendirikan satu mazhab, agar tidak pecah belah umat ini. Jadi jangan dikira setelah Imam Syafi'i itu tidak ada lagi ulama-ulama yang bisa mendirikan mazhab. Ilmunya tidak bisa melampaui Syafi'i, tidak.
Setelah Imam Syafi'i banyak ulama yang bisa mendirikan mazhab. Contoh ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau kurang lebih 300 tahun yang lalu baru meninggal. Ilmunya setara dengan Imam Syafi'i. Ya berarti kan bisa kalau dia nak didikin mazhab, bikin mazhab baru, ya, dengan kaidah-kaidah tertentu, dengan hukum-hukum tertentu bisa. Cuman mereka para habaib, mereka para wali-wali Allah, ya, merasa sudah cukup, sudah jadilah. Ya. Dan mereka dengan firasah, ya, dengan pandangan jauh mereka cerdas. Mereka paham di zaman akhir nanti tidak perlu mazhab banyak-banyak. Di zaman akhir nanti, ya, mazhab ini ditekunkan sudah cukup. Mau bikin mazhab baru lagi, ya, mazhab Syafi'i saja banyak yang tidak paham. Mazhab Syafi'i saja banyak yang tidak sholat. Ya, mazhab Syafi'i saja banyak yang tidak perhatian dengan wudu. Mau dikasih mazhab baru lagi, tambah kacau umat ini. Makanya, ya, digambarkan, ya, oleh al-mufakkir, ya, al-Imam Sa'id An-Nursi. Beliau juga baru meninggal, ya, mungkin 100 tahun yang lalu. Ini orang alim yang sangat luar biasa, mujahid fisabilillah dari Turkiya, kakek daripada Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, jadi kalau ada yang kenal nama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Said Nursi ini kakek beliau. Syekh Muhammad Said Nursi punya satu karangan tentang al-ijtihad, tentang masalah bagaimana hukumnya orang ingin membuat mazhab baru. Terbuka atau tidak masalah ijtihad ini? Boleh tidak kalau sekarang ada yang ingin membuat mazhab baru? Terbuka, kata beliau. Al-ijtihad, ya, membuat mazhab baru itu hasil pemikiran dari seseorang yang mana pemikiran ini dihasilkan dari Quran dan hadis. Quran dan hadis ada sampai hari kiamat. Artinya kalau ada orang yang mampu memetik hukum dari Quran dan hadis, ya, dan juga mampu memetik hukum bukan 1-2 masalah, bukan, tapi semua masalah fikih, ya, dari bab ibadah, terus bab baik, jual beli, terus bab nikah, terus bab jinayat, banyak bab fikih. Mampu, boleh, kata beliau, untuk membuat mazhab baru kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Cuman kata beliau, ya, sekarang ini umat Islam, kata beliau ini, ya, digambarkan seperti bangunan yang buruk, bangunan yang lama sudah bangunannya lama, ya, diserang atau di tengah-tengah angin badai, topan, angin besar. Kata beliau, ini gambaran beliau. Beliau ini mufakkir, ya, pandai berfikir. Jadi kata beliau, bayangkan keadaan umat Islam sekarang seperti bangunan yang sudah mau roboh atau rusak sudah lama di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin topan. Terus ketika di tengah-tengah angin topan ini, lawangnya lepas, pintu kena angin, jendelanya juga lepas, kena angin, masukkan angin ke rumah. Berakal tidak kalau ada orang yang di tengah rumah tersebut ngecat rumah? Berakal? Lagi tengah-tengah angin, rumah buruk, di tengah-tengah angin kencang, pintu lepas, angin masuk, hujan masuk, jendela juga lepas. Ini wong ngecat rumah dia, kan tidak berakal itu. Seharusnya kalau wong berakal, apa yang dia gawe ke? Bukan ngecat rumah. Kalau dia berakal, yang harus dia kerjakan adalah benahi dulu bangunan yang bocor ini kan? Pintunya beneri, jendelanya beneri, yang bocor-bocor beneri. Biar apa? Biar kita ni selamat dulu di rumah ini. Tidak usah masalah ngecat itu nanti. Nah, begitulah, yang dibayangkan atau yang digambarkan oleh Al-Imam Sa'id An-Nursi masalah ijtihad. Masalah, ya, seseorang ingin membuat mazhab baru. Di zaman sekarang tidak perlu. Yang kita perlukan sekarang, ya, tekuni
daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pelajari, dalami, terus diamalkan. Itu yang dibutuhkan sekarang. Ini kurang sedikit tentang masalah al-ijtihad, masalah orang ingin mendirikan mazhab baru. Jadi kitab kita ini adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ilmunya setara dengan Imam Syafi'i, tapi tidak mendirikan mazhab baru karena paham seperti pemahaman Syekh Said Nursi tadi. Tidak butuh lagi ada mazhab. Kenapa sekarang umat ini harus ditekankan masalah yang tidak ada khilafnya dulu? Masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat yang tidak ada khilaf. Itu yang harus ditekankan. Baru kalau sudah itu semua jalan, kalau mau ada yang bikin mazhab baru lagi silahkan. Kalau muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ilmunya setara dengan Imam Syafi'i, bagaimana dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad gurunya? Pasti juga setara atau lebih. Jadi banyak ulama-ulama yang alim luar biasa, tapi mereka mempunyai adab yang sangat tinggi. Mereka lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan umat di akhir zaman daripada mengikuti hawa nafsu atau keinginan mereka sendiri. Siapa yang tidak pengen punya mazhab, punya pengikut, punya pemikiran yang kekal abadi, punya pemikiran yang akan dikaji sampai hari kiamat? Siapa yang tidak pengen? Cuman maslahat tidak jalannya di situ, akhirnya ditinggalkan sama mereka. Jadi luar biasa kitab ini, ini biar kita lebih antusias dalam mengkaji kitab beliau ini. Jadi kitabnya kecil, cuman berkahnya luar biasa, dibaca di mana-mana. Setiap orang pemula atau ingin baru belajar mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk pilihan salah satu kitabnya adalah Ar-Risalatul Jami'ah, karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita sudah mulai di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita sampai di bab faslun fil iman, masalah yang berkaitan tentang iman. Jadi walaupun materinya fikih, tapi ulama-ulama itu setiap mengarang kitab tentang fikih pasti di awal-awalnya disebutkan bab yang berkaitan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat apa? Salatnya benar, puasanya benar, tapi imannya tidak benar. Kan buat apa? Itulah kurang lebih. Jadi setiap kitab fikih pasti di awalnya ada masalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa aslul iman an ta'taqida anna Allah taala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la syabiha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kata beliau, asli dari iman atau makna daripada iman adalah, atau praktek daripada iman, an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun. Kau harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Harus yakin. Ya mungkin kita alhamdulillah sudah dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Dari kecil sudah diajar ke Allah itu ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang baru mau masuk Islam, pertama kali yang harus kita ajarkan kepada mereka, ya mereka harus yakin dulu Allah itu ada. Dan dalilnya ada di Al-Quran, baik secara nakli atau secara akli, secara logika atau secara nas, dalil dari Al-Quran Al-Karim. Ada sebagian orang mengatakan ini wong yang cerdasnya berlebihan, cerdasnya berlebihan. Kata wong tadi, coba cari di Al-Quran, ada tak dalil yang mengatakan Allah itu ada? Innallaha ta'ala mawjudun, misalkan, ada tak di Al-Quran? Tak katik pak, tak katik. Di Al-Quran lafaz yang menyebutkan artinya Allah itu ada, tidak ada. Cuman ini wong tadi cerdasnya berlebihan, tak tahu makannya apa setiap hari, itu tidak paham. Di Al-Quran disebutkan fi'lullah, pekerjaan Allah atau
ciptaan Allah. Allah menciptakan muka dan bumi. Allah itu punya surga dan neraka. Allah itu, kalau ada zat yang menciptakan muka dan dunia dan langit, muka bumi ini, berarti kan pasti ada. Tak butuh lagi Al-Quran menyebutkan Allah itu ada. Jadi tidak disebutkan Allah ada di dalam Al-Quran, tapi yang disebutkan fi'lullah, qudratullah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui. Ya sudah. Kalau sifatnya disebutkan, pasti zatnya ada. Tak mungkin di masjid ada wong, di masjid ada majlis ta'lim misalkan. Ada tak wong di masjid? Kan tak berakal kalau orang bertanya macam itu. Kita bilang di masjid ada majlis ta'lim. Ada wong tak di masjid? Kalau ada orang bertanya begitu kan berarti tanda tanya itu otaknya. Kalau bukan wong siapa? Jin. Pasti wong. Itulah kurang lebih jawaban untuk tadi ada orang yang mengatakan tidak ada dalil di Al-Quran bahwasanya Allah itu ada. Jadi keyakinan yang harus kita yakini pertama kali di bab iman adalah kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan sesuatu yang ada belum tentu bisa dilihat oleh mata kepala. Ini pernah juga kejadian di satu kelas, gurunya ini tidak percaya Tuhan. Muridnya ada yang muslim, pintar, subhanallah muridnya ini. Kata gurunya, kalau Allah itu ada, mana dong? Tidak kelihatan, berarti tidak ada. Murid ini spontan langsung bilang, guru tuh gila. Gila ente. Murid ini ngomong, marah gurunya. Nah, anak tidak salah guru. Ngapa? Wong gila tu apa? Tak kati akal kan? Sekarang mana akal guru? Mana akal guru? Ini bukan akal kepala. Mana akal? Kati akal di depan mata. Tak bisa kejiwaan. Cuman ada atau tidak? Ada. Diam langsung gurunya. Diam 1000 bahasa tidak bisa menjawab. Jadi sesuatu yang ada belum pasti bisa dilihat dengan mata kepala kita. Jadi bukan artinya yang ada harus bisa dilihat dengan mata. Tidak, salah. Ya, kaidah seperti itu salah. Yang ada belum tentu bisa dilihat dengan mata kepala kita. Walaupun nanti di hari kiamat atau di surga nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah. Ya, ini kelebihan untuk beliau. Hanya beliau yang mampu dan yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk melihatnya dengan mata kepala. Bila kaif, tanpa caranya bagaimana, wallahu a'lam. Allah tidak butuh tempat. Ya, Allah juga tidak butuh waktu. Terus bagaimana dong? Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tidak boleh terlalu kritis kalau di masalah atau terlalu suka mengkritik. Ya. Kalau di masalah tauhid tak boleh. Kalau masalah fikih silahkan. Masalah yang di situ dibuka oleh syariat untuk kita berfikir, silahkan buka akalmu. Karena memang ajaran kita atau agama kita ni selalu menganjurkan kita ni untuk menjadi umat yang cerdas. Di Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, kan begitu. Kata Allah, apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak mengingat? Apakah kalian tidak punya akal? Artinya selalu kita ini dianjurkan untuk berfikir, tapi di bab tertentu, di masalah-masalah yang dilepaskan atau dibolehkan oleh syariat. Masalah tauhid tak boleh. Lau walim wa kaifa qaulu dzil himak, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lau, umpama, coba baik masalah takdir ini, atau masalah takdir. Coba aku tadi tak jalan sini, tak kejadian ini, tak boleh itu, tak boleh. Berarti seakan-akan kita tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walim, kenapa? Ngapolah ya Allah, aku ni kena ini. Ngapolah sawah aku ni kena hama. Ngapolah ini lim, 5, tak boleh.
Wa kaif, bagaimana? Bagaimana Allah itu ketika berbicara dengan Nabi Muhammad? Bagaimana Allah itu tidak boleh? Ya, masalah atau pertanyaan kata-kata seperti ini tidak boleh kita arahkan ke masalah tauhid atau masalah kepada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau otak kita nanya Allah itu bagaimana, katakan wallahu a'lam bissawab. Akal kita ini makhluk. Akal kita ini makhluk. Akal kita ini baru diadakannya, baru diciptakan. Pas kita lahir baru ada akal. Atau pas janin terbentuk di perut ibu baru ada akal. Sebelumnya tidak ada akal. Siapa akalmu itu? Kalau mau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak bisa yang mengetahui zatnya, tak kata yang bisa kecuali khaliquhu atau kecuali huwa nafsuhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja yang meminta kepada Allah ketika Nabi Musa diajak berbicara sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bila kaif walan qisar. Bagaimana bicaranya? Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Karena itu perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Cuman wajib kita imani. Nah, inilah kadang-kadang di sini makna iman harus kita praktekkan. Kau benar iman apa tidak? Benar iman apa tidak? Ngapa? Karena masalah tauhid itu, masalah akidah itu, apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala banyak di luar kepala kita atau di luar akal sehat kita. Tak bisa kita pikir ke. Kalau kita pikir ke, kita ngandal ke otak bayi mentok ujung-ujungnya. Itu masalah akidah. Jadi kita lebih banyak harus taslim, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya memang nak ngetes. Kalau ngetes mau iman atau tidak kan harus begitu. Harus taslim. Harus pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berilah kesempatan untukku biar bisa melihatmu. Dijawab sama Allah, ya Musa, lan tarani, kau tidak bisa akan melihatku di muka bumi ini. Tapi sama Allah dikasih kesempatan, wahai Musa, kalau misalkan gunung itu tahan dengan cahayaku, maka kau bisa melihatku. Kau bisa melihatku. Akhirnya gunung tadi baru Allah tampakkan sedikit dari cahayanya, gunung tadi hancur lebur. Gunung ini. Musanya, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan, gunungnya hancur lebur, tak kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa saja tidak diberikan nikmat ini oleh Allah kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj Nabi ketemu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan sekali, 50 kali, kan begitu. Karena Nabi itu ketika turun ke Nabi Musa naik lagi ke atas minta kurangi jumlah salat, kan berarti ketemu lagi tuh, ketemu lagi, naik turun lagi, naik lagi, ketemu lagi, 50 kali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun sebelum Isra Mi'raj kan hatinya dibersihkan lagi oleh Allah, ditambahkan cahaya lagi. Kenapa? Ya bakal ketemu dengan Allah Khaliqul Kaun, Allah yang maha menciptakan semua alam makhluk ini. Jadi yang ketemu di muka bumi ini dengan Allah dengan mata kepala sadar hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di alam mimpi itu kata ulama boleh saja ada orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sering bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mimpi boleh terjadi, ada. Tapi kalau di alam nyata tidak ada kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti di akhirat baru semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mukmin atau yang kafir. Ya kan, ketika kafir, ketika nanti kita dihisab, siapa yang menghisab? Allah langsung. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, kata Nabi. Bayangkan
Ketika kelak kita dihisab, tidak ada perantara antara kita dan Allah. Langsung Allah yang nanya ke kita. Bayangkan, Allah yang gunung saja tidak sanggup untuk bertatapan dengannya, itu hancur. Kita kaget ditanya sama Allah. Jadi yang nanyoi kita tuh bukan bos, bukan polisi, bukan pemerintah, bukan, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa saja gemeteran. Nabi Isa ketika berhadapan di akhirat nanti sama Allah gemeteran. Bagaimana kita? Bayangkan jadi. Makanya siapkan amal yang baik biar kelak ketika kita menghadap Allah kita tidak terlalu gemeteran. Kalau banyak amal buruknya kita kan tahu. Pas ketemu sama Allah tambah gemeteran lah gitu. Nabi Isa itu gemeteran. Bayangkan Ruhullah yang diciptakan tanpa bapa, itu Nabi Isa gemeteran menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di akhirat di padang mahsyar ketika hisab semua makhluk melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang kafir pun yang ketemu. Cuman yang kafir jelas ketika ketemu Allah dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surga baru di surga kita ketemu Allah, dan itu kata Nabi nikmat yang paling besar, melebihi bidadari, melebihi makanan yang enak, melebihi tempat tidur yang nyaman. Lebih dari semua itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan ada terjadi di surga nanti. Katanya sebagian ulama mengatakan di beberapa riwayat disebutkan setiap Jumat sekali. Jadi seminggu sekali orang tadi semua yang di surga bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat melebihi daripada nikmat surga yang lain. Yang kedua adalah ru'yatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga nanti nikmat yang paling besar selain melihat Allah adalah melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita ke masalah kita, bahwasanya bukan tidak pasti sesuatu yang ada bisa dilihat dengan mata. Tidak pasti sesuatu yang ada bisa dilihat dengan mata, yaitu contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qudratullah atau khalqullah bisa dilihat. Dunia ini bisa kita lihat, langit bisa kita lihat, ciptaan Allah bisa kita lihat. Makanya Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kalian ingin bertafakkur, kata Nabi, dibukakan jalannya. Tafakkur di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi duduk pinggir sungai, pikir ke, sungai ini. Cak mana Allah nyipta ke sungai ini? Sungai ini indah nian. Berapa banyak binatang di dalamnya. Cak mana Allah nunjuk? Itu tak apa-apa. Akhirnya kita nambah iman kita kepada Allah, nambah cinta kita kepada Allah. Malam-malam lagi duduk depan rumah nyengok langit langsung. Langit ini, masjid ni sebesar sama ini, berapa kali berapa cuman. Kalau tak pakai tiang, tak bisa, hancur. Ini langit. Luasnya, siapa yang tahu luasnya langit? Tidak ada yang tahu. Tanpa tiang. Kata Allah kan kami bangun langit tanpa tiang. Luar biasa Allah ini. Kata arsitek yang bisa, cak Allah. Tambah lagi bintang, tambah lagi bulan, indahnya. Itu tak apa-apa. Kita tafakkur, kita pikirkan, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka oleh Nabi besar Muhammad SAW. Silahkan kalau kalian ingin bertafakkur, banyak tafakkur. Bagaimana janin di dalam perut, bagaimana, luar biasa. Banyak bab untuk kita tafakkur. Tapi selagi itu di makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Tapi kata Nabi besar Muhammad SAW, jangan kalian sekali-kali tafakkur ingin memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Karena tadi otak manusia, akal manusia pasti mentok kalau dia ingin memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tiba-tiba akal kita atau otak kita ngajak mikir ke zat Allah, udah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dari setan. Katakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dengan zatnya. Kita tak usah melak-melak, bukan urusan kita. Itu. Jadi harus kita tepiskan kalau otak kita ngajak untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah cukup ketika orang berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada? Tidak cukup.
harus wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la syabiha lahu. Ketika orang berkeyakinan Allah itu ada, tidak cukup, harus juga dia yakin bahwasanya Allah itu satu, wahid, Tuhan yang Maha Esa. Hanya satu Tuhan yang pantas untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kata Allah, umpama ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan Bapa atau ada Tuhan Anak, itu bakal hancur muka bumi ini. Alam jagat raya ini bakal hancur, tidak akan tertib, mustahil tertib. Begini, ya. Umpama ada dua Tuhan, taruhlah. Yang satu ingin bentuk bumi ini bulat, misalkan saja. Yang satu lagi pengen bentuk muka bumi ini lonjong, misalkan Tuhan ini bebala, Tuhan bebala, itu kan. Yang menang berarti yang kalah. Ada yang kalah kan? Kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Masuk akal tidak Tuhan kalah? Tidak masuk akal. Kalau Tuhan kalah, ya bukan Tuhan berarti. Sifat Tuhan itu harus apa? Al-Qahhar. Apa Al-Qahhar? Mengalahkan semuanya. Itu sifat Tuhan. Ini tidak usah pakai dalil Quran, pakai dalil akal saja. Jadi kalau ada dua Tuhan, mereka berselisih, cekcok dalam satu masalah apapun itu, yang satu pengen lonjong, yang satu pengen bulat, bebala. Akhirnya yang menang yang bulat, berarti yang menang ini Tuhan, yang kalah ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan satu. Karena tidak mungkin Tuhan kalah, ajes, ya. Namanya lemah, tidak mungkin. Tuhan lemah mustahil. Bukan Tuhan kalau lemah. Ini secara akal saja. Ini kalau berselisih. Sekarang kalau tidak ada perselisihan, Tuhan Bapa atau Tuhan Anak dan Tuhan Ibu ini ngikuti bae apa yang diomongin oleh Tuhan Bapa. Oh, kata perselisihan kata dia. Tuhan kami tiga nih. Bapak sama anak, ibu sama anak ngikuti apa kata bapaknya. Anak ngikuti kata bapak, ngikuti kata Tuhan Bapak, Tuhan Ibu ngikuti apa kata Tuhan lakinya. Ya kan itu. Kata perselisihan yang kata sama be, bukan Tuhan juga berarti. Ngapa bukan Tuhan juga? Kata perselisihan. Tak pernah berbala, akal istilahnya. Dua laki bini sama anak ini akal Tuhan ini. Kenapa kita bisa katakan dia bukan Tuhan? Karena yang namanya Tuhan itu mempunyai sifat iradah, punya kemauan. Punya kemauan. Jadi kalau Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama Tuhan Ibu selalu mengikuti Tuhan Bapa, berarti anak sama ibu ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya sifat iradah, kemauan. Melok, jadi buntut. Ya kan? Orang yang jadi buntut tidak punya kemauan, tidak bisa memegang kendali, kan begitu. Dan Tuhan harus punya sifat iradah, wajib. Tuhan harus punya sifat punya kendali. Ketika dia mau menciptakan ini, ciptakan. Ketika dia mau mencabut nyawa ini, cabut. Itu iradah, wajib. Setiap Tuhan, kalau secara akal harus mempunyai sifat iradah, kemauan. Kalau Tuhan tidak punya sifat kemauan, bukan Tuhan berarti. Ngapa? Mustahil dia jadi Tuhan. Melok misalkan, si bapak, si anak sama si ibu ini melok apa kata Tuhan Bapak, berarti bukan Tuhan, makhluk. Tuhan cuma satu. Makanya kata Allah, la fasadata. Akan hancur muka bumi ini, alam jagat raya ini kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan dua, hancur. Baik berselisih atau mereka sepakat. Dan tidak mungkin madai sepakat terus. Berarti kan memang tidak punya sifat iradah. Oke lah sepakat ketika mau menciptakan muka bumi ini, udah oke, sepakat kalau bulat. Terus berapa jumlah malaikat, sepakat lagi.
Berapa jumlah pintu surga? Sepakat terus. Ya bukan Tuhan. Wong yang punya pemikiran luas saja, terus juga orang yang aktif saja, atau dia kepala keluarga, pasti kan punya kemauan. Pengen cak ini, pengen cak ini, pengen cak ini, kan itu. Itu baru yang punya jabatan di muka bumi ini. Bagaimana yang punya jabatan namanya Tuhan tidak punya kemauan? Ya berarti bukan Tuhan. Itu kan? Ada 2 presiden misalkan. Presiden sikapnya melok baik. Bukan presiden. Presiden harus punya kemauan. Presiden kalau dikontrol bukan presiden, kan begitu. Bukan mengatur, boneka cuman. Nah, itulah kurang lebih gambaran kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu satu. Ya. Hanya satu yang pantas untuk disembah. La syarikalahu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaku ada 3 Tuhan berarti sesat, karena Allah itu satu. Orang-orang musyrik Mekah itu yakin mereka ada Allah, tahu mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka menjadikan berhala-berhala itu agar alasan mereka agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah ini. Kalau mereka lagi di laut, banyu pasang, lagi di laut ada ombak, mereka doa kepada Allah. Tapi kalau mereka balik ke daratan, nyembelih kambing, yang disembelih ini kambing buat Lata, buat Manat, buat Uzza, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang musyrik Mekah itu tahu ada Tuhan yang namanya Allah, dan mereka tahu itu Tuhan. Cuman mereka masalahnya menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berhala-berhala itu patung. Wa illa mereka tahu, beda sama orang yang tidak meyakini Tuhan sama sekali, beda lagi. Majusi itu yang disembah api, beda sama orang Arab. India yang disembah sapi, beda. Kalau orang Arab Mekah ketika Nabi diutus yang disembah berhala batu, cuman mereka juga yakin ada Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak cukup cuman yakin cuman ada Allah, tidak cukup. Harus yakin Tuhan Allah ada dan juga cuman satu Tuhan yang pantas untuk disembah. La syarika lahu wala mithla lahu wala syabiha lahu. Tidak ada yang bisa atau tidak ada makhluk yang menyerupai yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul hawadith. Ini kan termasuk sifat wajib. Mukhalafatul hawadith. Allah itu pasti beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Itu harus kita yakini. Oh Ustaz, tapi pas kami baca di Al-Quran terjemahan disebutkan di ayat itu yadullahi fauqa aidihim. Arti yadun apa? Tangan. Di atas tangan Allah, di atas tangan-tangan mereka. Tangan kan ini. Nah berarti Allah punya tangan Ustaz, sama ucap makhluk. Ini harus hati-hati. Makanya ketika kita baca Al-Quran dan kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran makna yang seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk, yang pertama harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita tidak paham, kita tidak tahu nak bertanya sama siapa, sudah, jangan diutek-utek masalah ini. Sudah, pokoknya Allah mukhalafatul hawadith. Allah tidak sama dengan makhluk. Baik yang ada di Al-Quran lafaz tangan atau lafaz muka, wa yabqa wajhu rabbika, muka Tuhanmu, atau lafaz mata, fa innaka bi ayunina, atau lafaz duduk, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kan lafaz-lafaz ini ada di Al-Quran. Lafaz-lafaz yang secara zahirnya seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Kalau kita tidak paham,
dan kita tidak tahu siapa, ini bahaya ini. Soalnya ini masalah akidah. Masalah akidah ini bahaya Pak Ibu-ibu. Jadi jangan sembarangan bertanya sama ustaz. Jangan sembarangan ngambil di YouTube. Kalau masalah fikih, masalah ibadah mungkin masih tidak terlalu bahaya. Kalau masalah akidah itu bisa keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Soalnya ada sebagian pemikiran firqah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Namanya firqah al-mujassimah. Mujassim itu dari tajsim. Tajsim itu dari jisim. Jisim itu badan atau bentuk. Jadi ini kelompok membuat atau menjadikan Allah itu sama dengan makhluk dari bentuknya. Ada satu ulama di kelompok ini ketika membaca hadis, innallaha ta'ala, Allah ini ada hadisnya kan, hadis qudsi, Allah itu setiap malam turun. Yanzilu rabbuna ta'ala fi kulli lailatin, setiap malam Allah turun. Min thuluthul lail, pertiga malam akhir sebelum subuh. Ada yang istighfar tidak, ada yang mau taubat tidak, ada yang mau rahmat tidak. Ini kelompok ini mengatakan turunnya Allah itu seperti turun aku dari mihrab ini atau dari mimbar ini. Dia lagi tegak di mimbar, dia turun Nabi Sallallahu. Turunnya macam ini kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Menyamakan Allah dengan dirinya. Tidak boleh. Hadisnya benar ada, sahih. Cuman yang dimaksud oleh Nabi atau yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran yang lafaz-lafaznya seakan-akan sama dengan makhluk, itu Allah tidak sama dengan makhluk. Itu yang harus kita yakini pertama kali. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti apa ini artinya Ustaz? Banyak ulama tafsir mengartikan, bukan kata artiannya. Contoh tadi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ternyata ketika dibaca atau ditelaah oleh ulama tafsir, arti yadun di dalam bahasa Arab bukan hanya tangan. Bahasa Arab itu kan luas. Ada namanya muradif. Satu lafaz tapi maknanya banyak. Itu banyak di bahasa Arab. Satu lafaz yadun. Itu kan lafaz tuh. Tapi maknanya banyak. Tak taunya ketika dicek di kamus Arab yang dulu-dulu, termasuk makna yadun itu adalah al-qudrah, kemampuan, bukan tangan. Nah, ketika kita membaca ada lafaz di Al-Quran yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk, berarti makna di sini karena Al-Quran ini hikmah kenapa Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada bahasa di muka bumi ini yang bisa menampung kalamullah kecuali bahasa Arab. Tidak bisa. Kemarin baru baca arti atau kata cinta di bahasa Inggris apa? Cuma love. I love you, aku cinta kamu. Di bahasa Arab 38 lafaz. Bayangkan. Bahasa Inggris yang wong banyak banggoi, kalau bisa bahasa Inggris cak hebat nian. Kita pakai bahasa Arab. Tidak. Dia bahasa Inggris, kita bahasa Arab. Arti love, cinta itu di bahasa Inggris cuma satu, tidak ada lagi. Kate apa? Kate, cuma I love you baik. Kalau ada pasti kita dengar kate. Tapi di bahasa Arab arti cinta ada syaraf, ada syauq. Luar biasa. Banyak 38 lafaz untuk arti kata cinta saja. Makanya kamus Arab, kamus paling terluas di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini kenapa hikmahnya Nabi diutus dari Arab. Selain Arab itu kabilah atau bangsa yang paling mulia, juga tadi bahasanya itu yang paling bisa menampung daripada Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi jangan heran kenapa kita sekarang dijauhkan dari Arab. Dibilang, jangan ikuti tradisi Arab. Jangan ikuti bangsa Arab sana. Nah, ini suara dari wong kafir. Walaupun lewat perantara orang muslim. Ini suara pemikiran dari wong kafir. Yakinlah 100%. Ini suara dari wong kafir yang ingin menjauhkan umat Islam sekarang dari Arab.
Kenapa? Ya, kalau kita sudah benci sama Arab, Al-Quran Arab, akhirnya kita ilfil sama Al-Quran Arab. Pengen baca yang terjemahan. Sesat kalau baca yang terjemahan baik. Nabi Muhammad SAW, orang mana? Orang Arab. Akhirnya cak, tak demen sedikit. Na'udzubillah. Kalau ada orang yang di hatinya sedikit saja tidak suka atau tidak cinta sama Nabi, benci, nah udah, itu bisa keluar dari agama. Bisa keluar dari agama. Nabi simbol agama, Nabi pembawa agama. Itu jadi. Jadi kita ini dijauhkan dari Nabi, dijauhkan dari Al-Quran lewati Arab. Oh, jangan ikuti dari si Arab. Kita Islam Nusantara bela, Islam Indonesia, tidak usah Islam Arab. Kita jawab, siapa yang ngomong Islam itu punya Arab? Ada apa dari Nabi? Nabi ngomong Islam itu punya Arab? Tidak ada. Islam ini likafatin nas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa alamin itu? Apakah orang Arab saja? Bukan. Alam itu semua makhluk. Jadi ini tidak perlu kita debat karena ini pernyataan dari orang yang bodoh atau orang yang tolol. Tidak paham dengan bahasa, tidak tahu agama, tidak tahu Al-Quran. Cuman sekarang banyak wong bengak, banyak omong. Borong beo tapi bodoh kan begitu. Cuman jeplak baik ngomong tuh tak berhenti. Makanya yang pintar harus ngomong sekarang. Makanya kenapa kita semangat punya channel YouTube, punya channel Instagram, bukan buat apa-apa. Kenapa? Kan tadi yang bengak, yang bodoh, yang tolol itu YouTubernya akun YouTube-nya ribuan yang ikuti. Padahal sesat. Yang sanad ilmunya jelas tidak punya, kan sayang. Makanya kenapa kita semangat dan kita minta sama jamaah ramekan akun YouTube, lihat, kasih ke teman-teman biar mereka bisa ngikuti, paling tidak terselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Jadi yang banyak omong sekarang itu orang yang bengak. Sekarang ada masalah kan lagi ngomentari pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Oke, benar Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah mengatakan dari zaman beliau dulu. 1300 tahun yang lalu kurang lebih berarti. Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Kata Imam Abu Hanifah, kalau orang bodoh diam, tahu dia. Orang bodoh ini, Pak, maksudnya bukan bodoh galau-galau ilmu, tidak. Misalkan saya bodoh atau tidak tahu tentang masalah perdagangan, sudah jangan sok tahu begitu. Misalkan bapak lebih tahu soal pertanian, sudah, anak berarti bodoh di masalah perdagangan, pertanian. Harus bertanya dengan orang yang paham masalah pertanian, kan begitu. Ada anak tidak paham masalah siasa, tidak paham masalah politik, jangan sok tahu masalah politik. Harus tanya dengan orang yang paham politik. Tidak paham masalah manajemen, tanya sama orang yang paham, kan begitu. Nah, kalau uang galau-galau sadar dengan dirinya ini, itu tidak kata khilaf, kata Abu Hanifah. Tidak akan ada perselisihan di muka bumi ini. Jalan anteng galau, saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau kita sadar dengan posisi kita masing-masing, udah, saling melengkapi, dunia ini akan lurus, kata Imam Abu Hanifah. Lah ini sudah dia orang India, tidak tahu agamanya Islam atau bukan. Islam Muslim tapi bengak ngomentari pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sirah Nabi dia tidak tahu. Tanya, kau tuh belajar sirah apa dia kitab? Sejarah Nabi yang udah kau pelajari apa? Tidak tahu, tapi komentari. Kan tadi biar terkenal, langsung terkenal, viral langsung. Tapi menyebabkan akhirnya apa? Cekcok, khilaf. Dia tidak paham ayat di Al-Quran. Jadi kita jawab satu ayat saja. Ada ayat di dalam Al-Quran. Ini tidak apa-apa, kita bahas ini sedikit karena ini lagi viral masalah ini. Ada ayat yang berbunyi, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad SAW itu lebih berhak atas diri kalian daripada kalian. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi kalau Nabi umpama sekarang ada di samping kita, bilang Haji Rozali bunuh diri, wajib bunuh diri.
Kenapa? Nabi lebih berhak dengan hidup bapak daripada bapak sendiri. Kata Nabi, Ustaz, bunuh diri wajib. Kenapa? Nabi lebih berhak dari diri kita. Ini Nabi yang sebegini, jadi Nabi mau menikah dengan anak umur berapa, mau menikah berapa, itu dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong yang tidak paham macam ini, makanya banyak timbul iskalat, timbul pemikiran-pemikiran sesat. Orang yang tidak paham dengan Nabi besar Muhammad. Nah, wong yang tidak paham dengan Nabi seharusnya diam dong, tidak usah komentar. Tidak usah komentar, diam. Kalau dia nggak sudah terima, jangan komentar dulu, jangan nulis di internet dulu, tanya dulu sama yang paham. Ini kenapa Nabi nikah sama Siti Aisyah, umur Siti Aisyah 9 tahun. Itu. Kalau nanya sama orang yang bertahu, ayo diinjak tahu pencerahan. Oh, cek itu. Kan itu. Jadi kalau kita ini tahu posisi kita masing-masing, insya Allah tidak ada khilaf di muka bumi ini. Jadi begitu. Kembali ke masalah kita. Nak ngajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya. Jadi kalau kita baca ayat di dalam Al-Qur'an yang seakan-akan Allah sama dengan makhluk, yakinilah Allah tidak sama dengan makhluk. Tadi tangan. Tak tahu ya ketika dicek sama ulama tafsir, arti tangan adalah kekuasaan. Ini maknanya pas. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan atau kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk selain atau makhluk-makhluk yang ada. Ini kan pas maknanya. Jadi arti yad di sini bukan tangan, tapi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu harus kita pahami bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cuman meyakini Allah itu ada, terus Allah itu Tuhan yang pantas untuk disembah, tapi ada yang sama dengan Allah, itu tetap salah. Jadi masalah akidah ini rentetan, dia berentet, harus kita yakini dari awal sampai akhir. Tidak boleh kita yakini setengah-setengah, akhirnya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'din. Dia iman dengan sebagian kitab, tapi dia tidak iman dengan kitab-kitab yang lain. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit daripada pembahasan iman ini masih panjang, bakal kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.